Halo. Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lause. Selamat pagi juga Lause. Selamat pagi semuanya. Yuk, pagi hari ini kita tetap semangat ya. Iya dong, kita harus semangat karena kita mau memuji Tuhan. Iya Lause, sekalipun kita di rumah, tetapi kita tetap memuji Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sekolah minggu sama-sama. Kita mau pujikan satu pujian, kita mau datang sama Tuhan, kita pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. sekali lagi Bapakku datang padamu sambil sikap berdoa. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas katakan sekali lagi pagi hari lebih sungguh-sungguh lagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas Sekali lagi katakan atas kebaikan, kebaikan-Mu Tuhan. atas kebaikan-Mu. Adik-adik, Lause Jessica akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan memberikan kami keluarga, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan melindungi dan menjaga kami. Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu hari ini, mohon Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus itu
sayang banget sama Lause. Bener ya Lause? Benar Lause. Dan juga sayang banget sama adik-adik. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita senang, saat kita sedih, Tuhan juga selalu bersama dengan kita. Karena itu, Lause mau ajak adik-adik untuk sama-sama menyanyikan lagu dengan penuh semangat, lagu Jalan Serta Yesus. Tahu ya gerakannya ya, semuanya menghadap ke kiri ya, oke? Semuanya kita berdiri Lause. Iya, semuanya bangkit berdiri. Yuk kita balik Iya, ke iya kiri oke ya. kita pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Senang ya? Senang Lause. Karena Tuhan itu selalu jalan sama kita sampai selamanya. Iya. Karena itu kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat. Oke? Oke. Yuk kita balik kiri lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke. Lause, Iya Lause. kalau Tuhan Yesus sayang sama kita mau sayang gak sih sama Tuhan Yesus? Iya Lause, kita mau sayang sama Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Benar banget. Cinta Tuhan lebih dalam lagi. Iya. Nah adik-adik masih semangat ya? Masih tetap berdiri ya? Kita mau pujikan satu pujian kembali. I love Jesus. Kita mau cinta Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Sekali lagi Lause. Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Wah, Oke. Lause, semuanya senang ya? Iya. Sudah memuji Tuhan. Kita sudah melompat-lompat buat Tuhan. Kita Betul. sudah menari buat Tuhan. Betul. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi Lause? Kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus, yang paling penting itu kita mau melakukan perintah Tuhan. Bener gak nih Lause? Iya benar sekali Lause. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan? Kita harus rajin baca Alkitab Lause. Bener, dengan membaca firman Tuhan, kita akan terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa, kita juga harus rajin berdoa setiap hari. Karena itu, kita mau nyanyikan lagu. Read your Bible. Oke. Read your Bible, pray every day, pray
Kalau kita nggak baca firman Tuhan, gimana dong Lause? Bisa Kita nggak- bertumbuh gak? Kita nggak bisa bertumbuh Lause kalau pohon bisa layu dong. Benar. Karena itu kita nyanyikan satu lagu juga ya. Iya. Don't read your Bible, don't Oke. pray every day. Don't read your Bible, don't pray every day. Don't pray every day, don't pray every day. Don't read your Bible, don't pray every day. And you sing, sing, sing. And you sing, sing, sing. And you sing, sing, sing. Don't read your Bible, don't pray every day. And you sing, sing, sing. Karena itu kita harus rajin baca firman Tuhan. Iya, Lause. Sekarang kita nyanyikan dengan lebih semangat karena kita mau bertumbuh, Yes. tidak mau layu, tapi mau bertumbuh di dalam Iya. Tuhan. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Iya, adik-adik, semuanya persilakan duduk. Kita mau sikap berdoa bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, Lause, gawat. Ada apa Tina? Itu Tony, dia mau terbang. Hah? Mana sih Tony? Itu sana. Ya ampun Tony, jangan, nanti kamu jatuh. Iya, Ayo, jangan. jangan terbang dari atas meja ya. Tenang, tenang Lause. Aku ini superhero. Tony is superhero. Iron Man. Aku bisa terbang. Tony, kamu tahu gak? Film superhero itu hanya dongeng. Pura-pura, bukan benar-benar. Tidak ada manusia yang bisa terbang. Kamu tahu kan? Coba tebak apa saja yang bisa terbang. Burung Lause. Pinter, apalagi? Kelelawar. Bener banget, manusia itu gak bisa terbang. Kalau Iron Man bisa terbang, itu hanya animasi komputer. Kalau kamu sampai terbang dari atas meja nih, kepala kamu bisa benjol, tangan kamu bisa luka, badan kamu juga. Yuk, turun ya dari meja, Lause bantuin. Ayo, turun Baik sama-sama. Lause. Pinter Tony. Tony, Tina, Lause juga Ya, punya Lause. superhero loh. Kalian bisa tebak nggak siapa superhero Lause? Siapa ya? Siapa Lause? Aku tebak ya. Boleh, adik-adik di rumah juga boleh tebak. Spiderman. Bukan, Superman. bukan, Oh pasti ini Hulk. bukan juga. Aduh. Nah, Lause mau kasih clue nih. Adik-adik di rumah coba tebak siapa superhero Lause. Kalian berdua juga tebak ya siapa superhero Lause. Clue yang pertama, superhero Lause ini bisa membuat mata
apakah orang buta yang tidak bisa melihat jadi bisa melihat? Coba deh, Tina dan Tony tutup matanya. Tutup mata ya. Iya, nah sekarang tebak ya, di tangan Lose ini ada angka berapa? Tapi adik-adik di rumah jangan kasih tahu ya angka berapa. Coba tebak angka berapa? 4 Lause. Kalau Tina, 3. berapa adik-adik? 5. Bener banget. Sekarang coba buka matanya. 5 bukan? Iya. Iya. Senang ya kalau kita bisa melihat, kita bisa lihat apa saja yang ada di dunia ini. Lause nggak enak kalau buta nggak bisa lihat, hitam semua. Benar banget Tina. Nah, superhero Lose ini dia juga bisa membuat orang yang lumpuh. Lumpuh itu tidak bisa berjalan. Bisa berjalan. Biasanya dia tuh kalau jalan digotong sama teman-temannya. Tapi superhero Lose berkuasa menyembuhkan dia. Jadi dia bisa jalan, dia bisa lari, dia juga bisa lompat. Aku juga pandai lari Lause. Waktu lomba 17-an di sekolah, aku juaranya Lause. Keren kamu Tony. Lose percaya adik-adik di rumah juga pasti pinter larinya. Coba lari barengan Lose ya. Kalau sehitung 1, 2, 3 bangkit berdiri, kita lari sama-sama. 1, 2, 3 lari. Ya, senang gak Tina? Lause, Iya. kita itu bersyukur ya. Oh. Kita diberi oleh Tuhan kaki yang kuat dan sehat. Benar banget Tina. Nah, Lose kasih clue lagi ya. Superhero Lose itu dia bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Apapun jenis penyakit itu dia berkuasa untuk menyembuhkannya. Penyakit karena virus corona juga Lause. Bisa dong Tony. Nah, superhero Lose itu berkuasa atas kehidupan dan kematian. Adik-adik bisa lihat di gambar ya. Ada seorang bapak namanya Bapak Lazarus. Dia itu sudah dikubur di dalam gua selama 4 hari. Nah, bapaknya itu sudah dibalut seluruh tubuhnya oleh kain putih. Superhero Lose bilang begini, Lazarus keluarlah. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Bapak Lazarus keluar dari kuburnya. Dia tidak lagi mati, tetapi sekarang dia hidup. Selain itu, superhero Lose ini juga berkuasa atas seluruh isi alam semesta. Pada suatu hari, ketika murid-muridnya sedang naik perahu, tiba-tiba datang badai. Adik-adik tahu nggak badai itu apa? Badai itu anginnya bertiup kencang sekali. Perahunya sudah mau tenggelam. Lalu superhero Lose bilang begini, tenanglah. Kalau Lose yang bilang sama hujan tenanglah, wah hujannya nggak berhenti. Kalau Lose bilang sama angin tenanglah, anginnya tetap bertiup. Tapi karena superhero Lose ini berkuasa atas seluruh isi alam semesta, badainya langsung berhenti. Karena badainya takut sama superhero-nya Lause. Benar banget Tina. Karena ada satu lagi. Karena dia itu pencipta seluruh isi alam semesta. Dia yang buat awan, dia yang buat bintang, dia yang buat langit, dia yang buat Lause, dia juga yang buat adik-adik. Dia yang buat tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Jadi sekarang sudah tahu belum siapa superhero Lause? Aku tahu Lause. Siapa? Coba. Tuhan Yesus. Wah, Tony dan Tina pinter-pinter. Lause percaya nih, adik-adik sekolah minggu semuanya pasti jawabannya sama. Superhero Lause adalah
Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bukan cuman superhero, hebat, berkuasa, tapi dia juga penuh dengan kasih sayang. Dia sayang banget sama Lause, sayang banget sama Tina dan Tony, sayang juga sama adik-adik. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Lause, adik-adik, semua manusia di bumi ini pasti pernah berbuat nakal. Tapi Tuhan Yesus menanggung hukuman kita. Harusnya kita yang dihukum karena kita nakal. Dia mati di kayu salib supaya kita beroleh hidup kekal di surga. Nah adik-adik, setelah 3 hari kematiannya, Ibu Maria bersama dengan ibu-ibu yang lain, mereka pergi ke gua tempat Tuhan Yesus dikubur. Adik-adik tahu apa yang terjadi di sana? Pintu gua sudah terbuka. Tuhan Yesus sudah tidak ada. Dan malaikat memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak mati lagi. Dia sudah hidup. Dia sudah bangkit. Tapi adik-adik, murid-muridnya tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka berkumpul bersama-sama, lalu pintu ruangannya mereka kunci. Kalian bisa lihat di gambar ya. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Mereka takut. Tina tahu gak kenapa mereka ketakutan? Kalau Tony tahu gak? Gak tahu juga. Mereka ketakutan kalau mereka nanti ditangkap juga. Seperti Tuhan Yesus. Apalagi kalau harus disalib. Kan menderita kalau disalib. Adik-adik, pada saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus ada di antara mereka. Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya yang sudah berlubang paku. Memperlihatkan pula perutnya yang sudah berlubang. Murid-muridnya percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menguatkan para murid-murid supaya mereka jangan takut lagi. Tapi adik-adik, pada saat itu ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada di ruangan itu. Dan dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada yang tahu gak siapa murid itu? Aku tahu. Siapa Tina? Thomas. Benar banget, murid itu adalah Bapak Thomas. Bapak Thomas bilang kalau dia belum pegang tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku dan belum pegang perut Tuhan Yesus yang berlubang, dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Lalu beberapa hari kemudian, ketika murid-murid berkumpul bersama dengan Bapak Thomas, Tuhan Yesus hadir di situ. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, coba kamu pegang tanganku yang berlubang paku. Coba kamu pegang juga perutku yang berlubang." Lalu Bapak Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Thomas tidak ragu lagi. Dia percaya dengan sepenuh hatinya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit. 40 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Nah, lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berkumpul di Bukit Galilea. Di Bukit Galilea itu Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang di seluruh dunia. Adik-adik tahu nggak berita keselamatan itu apa ya? Tina tahu. Apa coba Tina? Berita keselamatan itu berita bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan mati untuk menebus dosa kita supaya kita beroleh hidup kekal di surga. Benar kan Lause? Benar banget Tina. Jadi Tuhan Yesus berpesan
supaya kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan dosa semua orang di seluruh dunia. Nah, adik-adik, selain Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Terus Tuhan Yesus naik terangkat ke surga. Tuhan Yesus terbang dong Lause. Wow. Keren ya Tuhan Keren. Yesus ya. Itu cerita sebenarnya loh. Itu bukannya film. Itu juga bukan dongeng. Nah adik-adik, Tuhan Yesus terangkat ke surga sampai murid-muridnya tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi. Lalu tiba-tiba ada malaikat yang berkata kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia terangkat di surga. Lause, Iya Tony. kalau aku jadi murid Tuhan Yesus yang ada di sana, pasti aku seneng banget. Aku bisa melihat kemuliaan Tuhan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kalau aku akan melakukan perintah Tuhan Yesus untuk menceritakan berita keselamatan ke semua orang. Murid-murid Tuhan Yesus juga sama. Mereka senang sekali melihat Tuhan Yesus naik terangkat ke surga. Dan itu semua memberikan mereka semangat untuk menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Supaya semua orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita juga harus menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain. Adik-adik, Tina, Tony tahu gak gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan berita keselamatan itu kepada semua orang? Dengan rajin baca Alkitab dan juga berdoa Lause. Rajin ikut ibadah online Lause. Benar, kalau kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, kita jadi tahu apa itu perintah Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita untuk melakukannya. Selain itu, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Misalnya nih ya, kalau dulu aku suka ngambek kalau misalnya aku gak dibeliin mainan yang aku mau. Nah sekarang aku gak mau ngambek lagi. Mirip sama kamu Tina, suka ngambek. Apa sih? Itu kan dulu. Sekarang aku nggak ngambek kok. Ngambekku udah mulai banyak berkurang. Kalau dulu aku sukanya main handphone, nonton YouTube dan gak mau belajar. Sekarang aku mau semangat, aku mau rajin belajar buat Tuhan. Nah, itu persis kayak kamu Tony. Nonton Iron Man terus. Kalau mama suruh berhenti dan suruh bikin PR, jawabnya bentar ma. Tapi nggak dibuat-buat PR-nya. Itu kan dulu. Aku mau berubah dong. Sekarang superheroku Tuhan Yesus, bukan Iron Man lagi. Aku mau rajin belajar. Keren ya Tina dan Tony. Gak usah percaya, adik-adik di rumah pasti juga keren. Kita sama-sama mau melakukan perintah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Nah adik-adik, ayo kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa sungguh-sungguh ya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati
menebus dosa kami, sehingga kami beroleh hidup kekal di surga. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat menceritakan tentang Engkau kepada siapapun juga melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, salam sehat dari Lause-Lause Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lause. Nah, minggu lalu Lause sudah ajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Masih ingat aktivitasnya apa? Ya, kita membuat kupu-kupu. Wow, cantik sekali kupu-kupunya ya. Tapi kupu-kupu ini istimewa. Kenapa? Karena kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Allah kepada kita menggunakan warna-warna yang ada di tubuh kupu-kupu. Nah, adik-adik sudah membuat belum aktivitasnya? Adik-adik sudah pakai belum untuk bercerita tentang Tuhan Yesus? Nah, kalau belum buat, ayo kita buat supaya kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Karena 2 minggu ini cerita firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan pesan Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita harus bercerita tentang Injil, kabar sukacita kepada orang lain. Nah, ketika kita bercerita, Tuhan punya janji. Janjinya Tuhan akan menyertai kita. Dan minggu ini ada satu lagi tambahannya, bahwa Tuhan akan memberi kuasa kepada setiap kita yang mau menceritakan Injil kabar sukacita kepada orang lain. Nah, adik-adik, jadi hari ini adik-adik tetap buat ini yang belum. Kemudian nanti adik-adik lakukan bercerita kepada papa, mama, oma, opa, koko, cece, dede, dan orang-orang lain lagi yang ada di rumah kamu, ya. Jadi belajar bercerita tentang Tuhan kepada orang-orang di dalam rumahmu. Oke? Nah, Lause kasih tahu sekali lagi supaya kalian ingat tentang bagaimana cara menceritakan Tuhan Yesus pakai warna-warna di dalam tubuh kupu-kupu ini. Nah, coba adik-adik sebutkan sama-sama Lause. Ada warna apa saja? Hitam, merah, putih, hijau, kuning, ya, atau emas ya. Nah, berceritanya sederhana saja, oke? Hitam itu adalah saya, kita yang berdosa. Kita yang berdosa membutuhkan Tuhan Yesus yang dilambangkan warna merah. Tuhan Yesus yang berkorban mati di salib untuk menebus dosa kita. Nah, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, diselamatkan Tuhan Yesus, kita yang tadinya hitam menjadi putih. Ya, dosa kita dihapus bersih. Nah, ketika kita sudah dosanya dihapus Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan, kita warnanya
hijau seperti kaosnya Lause hijau. Lause mau bertumbuh, makin baik lagi, makin taat akan firman Tuhan. Oke? Nah, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan bersama-sama Tuhan nantinya, yaitu di surga. Nah, siapa yang bisa cerita seperti Lause? Setiap kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan nantinya di surga. Oke? Lakukan ya adik-adik ya. Nah, minta mama papa foto atau videoin waktu kamu bercerita tentang firman Tuhan, tentang Injil keselamatan, tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di rumahmu. Terus nanti kirim ke lause-lausenya. Oke? Sampai sekian aktivitas kita. Ingat terus kita mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Bye. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, makan dengan baik, taati peraturan yang ada. God bless you.